Meskipun saya cowok, saya support Paula. Meskipun Paula sudah terbukti memang dia melakukan perselingkuhan. Kamu ngomong jelek aku loh. Kamu di sini berusaha untuk nurut sama aku dan baik sama aku. Iya. Setelah itu di belakang aku, misalkan kamu makan, aku sering kamu di kamar mandi, aku sering agak bertanya, aku nggak bodoh sayang. Kamar mandi berapa 2 jam, ngapain? Kecuali chatting. Gak bodoh aku. Terus aku pernah nanya sama kamu, hah? Kamu aja sekarang diam karena tahu semuanya aku tahu semuanya. Tapi kenyataannya, tunggu dulu biar aku ngomong dulu. Kenyataannya kamu manipulasi semuanya. Dan aku nggak ngerti buat apa kamu tinggal minta. Aku nggak pernah bilang enggak kamu minta satu kali pun. Kalau aku tegas, itu berarti ada kebaikan di situ. Jangan menggampangkan uang. Sesimpel itu. Tapi kamu dari hari pertama sampai beberapa tahun yang lalu, kamu dikasih 80 juta per bulan. Men, 85 juta plus keluarga kamu 100 juta per bulan. Kurang apa? Sayang, makanya ngomongin orang, kamu suami kamu. Iya sayang, makanya aku sadar pas aku umroh itu, aku berdoa, anak aku udah, kamu lihat sendiri chattingannya udah nggak ada semenjak aku umroh. Dengerin aku. Aku di situ aku sadar sayang. Dengerin aku. Aku bener-bener dengerin aku dulu. Aku kan WhatsApp aku nih umroh doa. Salah satunya adalah mudah-mudahan ya kamu dapat rezeki yang halal, bener ya? Isi DM-nya apa? Isi DM-nya apa? Aku baca. Iya, aku doa di rumah Allah nih langsung nih. Mudah-mudahan dia dapetin yang dia zolimin saya. Pas waktu. Nah, rubuh kantor yang itu tuh gimana? Di BSD. Jawab doa gue. Kamu kira aku nggak tahu Paula Verhoeven? Aku nggak bahas tuh. Males berantem. Aku anggap itu angin. Tapi itu sakit banget aku sebagai suami. Aku sakit banget. Dia doain supaya ini terjadi. Istri macam apa? Ini tuh hubungan kita. Abis itu kau bilang, makanya gue gak izin kalau ke umroh. Hah? Gak izin apa? Ada, udah semuanya ada. Kan aku izin. Udah tahu, udah diam. Udah Paula, kamu mau sepintar apa berdalih sekarang? Udah kebaca semuanya di chat. Itu kamu yang nulis. Bukan, maksud aku adalah aku tuh sebenarnya istilahnya ngobrol ke situ tuh supaya apa yang ada di isi hati aku aja. Maksudnya aku istilahnya apa sih? Ngomong apa? Ini ngomong yang mana nih? Bukan, maksud aku adalah kamu hanya bilang waktu itu kan bilang di chat aja bilang, makanya aku nggak mau izin kalau misalnya nggak usah izin ke umroh. Hah? Pansan gue dadakan banget ya dengar dia mau umroh. Iya, aku salah. Mau bohong apa aku yang perasaan aku? Mau nggak bilang nggak sayang sama kamu? Udah. Mau bilang aku nggak cinta sama kamu? Mau bilang enggak aku nggak perlu yang kayak gini-gini. Enggak, aku bilang aku nggak perlu kayak gini-gini. Nggak usah cium kaki, nggak mau. Aku mau kamu sadar aja. Mau ama aku mau enggak, kamu punya sifat jelek banget. Tetapi kenapa Paula bisa berselingkuh? Ya karena ada Baim Wong. Karena sikapnya Baim Wong, begitu loh. Ingat, tidak ada asap kalau tidak ada api. Coba, Teuku Wisnu dan Saskia Sungkar sama-sama selebritas, ya kan? Kenapa Saskia Sungkar tidak berselingkuh seperti Paula? Ya karena Teuku Wisnunya juga tidak macem-macem, tidak aneh-aneh. Atau misalkan tokoh besar Habibie dan Ainun. Kenapa Ainun tidak berselingkuh? Ya karena Habibinya tidak berselingkuh. Akan saya jelaskan logika ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Karena kebetulan apa yang terjadi dengan Paula itu mirip dengan yang terjadi kepada saya. Anaknya juga 2 sama, yaitu laki-laki, begitu loh. Kebetulan saya juga laki-laki.
Kenapa saya tidak membela Baim Wong di sini? Karena itu saya alami betul begitu loh. Akan kita sama-sama kupas nih di sini. Namun di sisi lain, saya juga mengkritisi nih tindakannya Paula. Apa sih tindakannya? Yaitu yang mana dia melakukan pembelaan diri, mengatasnamakan demi anak-anak. Bagi saya, tindakan seperti itu, dia di podcast Deddy Kobuzer, di Denny Sumargo, itu sebenarnya dia sedang mementingkan egoismenya sendiri, menjual nama anak. Bagi saya begitu. Mohon maaf kalau saya terlalu kasar begitu loh. Kenapa? Nih, Paula kan Anda ini hijrah Muslim ya kan? Tahu nggak sih syarat-syarat taubat itu apa begitu loh? Syarat-syaratnya apa? Coba ketika Tuhan memerintahkan kita untuk taubat begitu loh. Syaratnya apa? Syaratnya itu kan ada 3. 1, mengakui kesalahan di depan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah meminta ampun kepada Tuhan. Dan yang ketiga tidak mengulanginya lagi kan. Itu kan syarat bertobat. Nah, kenapa Tuhan mempersyaratkan taubat dengan 3 tadi? Salah satu yang paling utama adalah dengan mengakui kesalahan. Karena Tuhan itu yang menciptakan Anda, yang menciptakan kita. Tuhan tahu betul kenapa sih taubat orang harus mengakui kesalahannya. Yaitu demi kebaikan kita begitu loh. Lucu aja, misalkan saya habis mencuri, saya bertobat. Tapi ketika saya bertobat, saya bilang begini, Tuhan sebenarnya saya kemarin mencuri itu karena bla 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 bla. Saya tidak mau mengakui tapi saya mau bertobat. Ini kan gak logis gitu loh. Nah, harusnya kan ya Tuhan, saya akui saya salah, saya mencuri, saya mohon ampun dan saya tidak akan pernah mengulanginya dan saya akan berusaha berbuat baik ke depannya. Harusnya kan begitu. Nah, begitupun juga dengan taubat begitu loh. Kenapa harus mengakui? Karena itu yang paling berat di situ, tetapi itu baik buat kita begitu loh. Makanya ketika Tuhan memerintahkan tobat, ya syaratnya akui aja kesalahan. Apakah dengan Paula misalkan, saya akui memang saya melakukan kesalahan begitu. Apakah anaknya nanti ketika dewasa akan menjadi benci kepada ibunya, menganggap ibunya sampah? Tidak mungkin. Jangankan orang yang bertaubat, banyak loh ibunya itu misalkan pekerja SK gitu loh, komersial begitu. Anaknya misalkan santri ataupun anaknya itu orang baik. Apakah dia benci kepada ibunya yang melakukan pekerjaan itu? Penghibur? No. Anaknya tetap sayang kok kepada ibunya banyak. Apalagi ketika bertaubat. Begitu loh. Itu tambah-tambah anaknya akan semakin simpatik, semakin sayang. Lain cerita justru ketika ibunya ini misalkan sudah berbuat salah tapi ngeyel atas nama anak, anaknya juga nanti ketika dewasa, apa-apaan sih nih, mana ada tobat begitu. Kan begitu. Logikanya itu kan justru semakin besar, anak itu kan semakin berlogika begitu loh. Nah, itu tadi. Itu yang saya kritisi dari sikapnya Paula. Meskipun saya akan support Paula. Dengan cara apa saya supportnya? Karena begini, apa yang terjadi dalam keluarganya Baim Wong sama persis dengan apa yang terjadi pada saya beberapa tahun silam. Sudah lama sih sebenarnya, tetapi kejadiannya plek mirip. Anaknya juga sama, 2 cowok-cowok begitu loh. Nah, istri saya ya bahasa bak-bakannya juga melakukan yang seperti Paula lakukan. Tetapi saya meyakini betul apa yang dilakukan istri saya itu adalah ajang dia balas dendam. Gitu loh. Kenapa? Memang saya tidak berselingkuh, tetapi saya genit dengan cewek. Cewek itu, memang saya tidak ngejar-ngejar cewek itu, tapi cewek itu yang mendekat kepada saya, tapi saya ladenin begitu loh. Akhirnya saya genit. Cewek-cewek datang pada saya ladenin begitu loh. Cewek itu sampai ngasih duit kepada saya. Setiap bulan ngasih duit sampai dideketin seperti itu, tapi saya ladenin. Nah, istri saya sebenarnya tidak ada keinginan untuk berselengki kan begitu. Tetapi kenapa bisa demikian? Itu manusiawi gitu loh, balas dendam. Dia memendam rasa tiap hari disakitin, tidak dianggap begitu loh. Ada apa ini? Nah, akhirnya dia juga ingin menunjukkan, gua juga punya harga diri sebagai cewek. Jangan lu mentang-mentang lu dideketin sama cewek-cewek terus kemudian lu genit, lu respon itu cewek-cewek, gua juga bisa kok begitu. Sebenarnya dia kepada selingkuhannya itu ya tidak ada rasa, tidak ada apa, hanya untuk ajang itu aja, ajang menunjukkan diri dan ajang balas dendam. Terjadilah itu begitu loh. Nah, apa yang terjadi di Paula, saya meyakini kenapa Paula melakukan itu dikarenakan memang si Baimnya, meskipun si Baimnya itu tidak berselingkuh,
tetapi dia genit, dia merespon, dia terlalu dekat, pegang-pegang misalkan apa dan lain sebagainya, pokoknya terlalu intim begitu loh. Dan ini menyakiti hati Paula. Sebesar apapun cinta Paula kepada Baim, kalau setiap hari pemandangan yang dilihat hal-hal seperti itu, misalkan si suaminya terlalu dekat dengan cewek, memang tidak ada hubungan apa-apa, tetapi terlalu dekat, terlalu bagaimana lah, ini sama aja menyakitin, menzalimin si perempuannya. Dan suatu saat perempuannya egonya akan keluar juga, ingin menunjukkan gua juga cantik kok, gua juga bisa kayak lu kok, begitu. Nah, inilah penyebab utamanya itu sebenarnya di situ. Begitu loh, apa yang terjadi terhadap Paula. Nah, dari ini kan kita akhirnya bisa belajar. Buat Anda yang telah bersuami istri, kamu bisa belajar dari Baim dan Paula, kamu juga bisa belajar dari saya dan istri saya. Jangan sampai ini kejadian kepada kalian, terutama sebagai Anda sebagai seorang suami, kepala keluarga. Ketika ada perceraian, ketika ada permasalahan, ingat itu kegagalan adalah kegagalan Anda sebagai kepala keluarga, sebagai suami. Udah, gak usah nyalain siapa-siapa, itu kesalahanmu begitu loh. Kamu itu pemimpinnya gitu loh. Gak mungkin kalau kamu hidupmu baik-baik aja, normal-normal aja, gak mungkin istri kamu akan melakukan hal seperti itu. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena kamunya juga ada masalah. Itu dalam kehidupan berumah tangga itu begitu. Nah, Anda sebagai, misalkan Anda sebagai seorang istri ya kan, tahu suaminya begitu, daripada Anda ingin menunjukkan dengan cara Anda berselingkuh, mending kalian ngomong belak-belakan di depan suamimu, kamu bersikap seperti itu tuh saya nggak suka. Daripada saya kejadian seperti Bang ini nih, YouTuber ini, ataupun kejadian pada Baim, mending kamu hentikan deh, begitu kan. Itu diomongin secara baik-baik begitu tuh bisa, begitu loh. Daripada diem seakan-akan setia, seakan-akan sayang, tetapi di belakang juga kamu ingin menunjukkan kalau kamu tuh juga bisa begitu, berselengki misalkan begitu. Nah, ini nggak beres. Dari semua kejadian ini selalu kita ambil pelajarannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak.